hari ini. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis. Terpujilah Allah di semua hidup kita, dan kiranya Dia mendahului seluruh langkah kita. Janganlah berhenti memuji dan memuliakan Dia, supaya Dia yang meluruskan jalan kita. Dengan demikian, kita akan saling menghargai antara sesama manusia. Marilah kita memuji Allah, sebab Dialah yang menciptakan kita. Topik minggu kita hari ini memanggil kita supaya kita peduli terhadap disabilitas. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima panggilannya. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk memahami bahwa kita semua sama di hadapannya, dan kita semua juga sama di dalam persekutuan yang kudus itu, orang yang telah ditebus Kristus. Karena itu, marilah kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 105. Nomor 15. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan Engkau yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira menghadap pertolongan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 565 ayat 1 dan 2. Oh
tertulis dalam kitab pertama sampai yang ke-10. Demikian bunyinya. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Demikian, Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 688 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami.
kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 190 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu 16 setelah Trinitatis tertulis dalam Lukas 14 ayat 12 sampai 14 demikian. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang muda. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 474 ayat 1 dan 2. Jesus
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 516 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Amang Pinang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam 2 Samuel 9 ayat 1 hingga ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba, tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku akan menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah dia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar."
Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amil dari Lodebar, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada pepatah yang mengatakan banyak orang yang berjalan keluar masuk dalam kehidupanmu, tetapi hanya sahabat sejati yang meninggalkan jejak di dalam hatimu. Sejajar dengan itu, aman saudara-saudari, pepatah Batak mengatakan, "Mani pialake kotek-kotek kelawan pira, siran maradeale lobi sian matean ina." Pepatah tersebut sangat indah, dan keindahannya menunjukkan keindahan persahabatan sejati. Sahabat yang sejati sulit untuk didapatkan, tetapi lebih sulit untuk ditinggalkan, dan mustahil untuk dilupakan. Sahabat sejati sulit untuk didapatkan dan sangat sulit untuk ditinggalkan, dan mustahil untuk dilupakan. Begitulah Bapak Ibu Saudara persahabatan antara Daud dan Yonatan. Yonatan anak dari Saul, dan terjadi persahabatan yang sangat kental. Bahkan aman dan saudara-saudari, kita mengingat cerita tentang Yonatan dan Daud ketika ayah Yonatan, Raja Saul, berencana untuk membunuh Daud. Bahkan Yonatan menghampiri Daud dan memberitahukan rencana ayahnya, dan dengan demikian Daud bisa menyelamatkan diri dari rencana jahat Raja Saul. Bapak Ibu Saudara, kita lihat betapa kentalnya persahabatan antara Daud dan Yonatan, yang walaupun ironi yang terjadi di antara kentalnya persahabatan antara Daud dan Yonatan, kita lihat betapa kejamnya kehidupan Saul, ayah Yonatan, yang senantiasa berencana untuk membunuh Daud dan bahkan mengejar-kejar Daud, membenci Daud, dan menginginkan Daud mati. Namun Bapak Ibu Saudara, antara Yonatan dan Daud itu tetap kita lihat persahabatan adalah persahabatan. Yonatan tidak mau ikut campur dengan apa rencana ayahnya. Dia benar-benar menjalin persahabatan yang sejati dengan Daud. Dan kita lihat di sini amang minang saudara-saudara, ternyata persahabatan mampu menembus pertalian darah. Persahabatan antara Yonatan dan Daud itu mampu menembus pertalian darah antara ayah dan anak. Karena itu amang minang saudara-saudari, Salomo anak Daud menuliskan dalam Amsal 18 ayat 24, "Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada saudara." Ada sahabat yang lebih karib daripada saudara. Begitu dekatnya Yonatan dan Daud.
Maka ketika Daud mengetahui bahwasanya Raja Saul dan seluruh keturunannya sudah mati di medan perang, termasuk dengan Yonatan sendiri anak Saul dan beberapa anak Saul lainnya mati ketika mereka berperang melawan orang Palestina, sesungguhnya Daud sedih. Dia tidak mengingat-ingat apa yang diperbuat oleh Saul kepadanya, tetapi dia mengingat bagaimana perjanjian persahabatan mereka dengan Yonatan anak Saul. Daud sedih. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang terjadi dalam nats kita saat ini, Daud bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, prajurit-prajuritnya. Dia mengatakan, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Luar biasa amat minang saudara-saudara. Dia bertanya, masih adakah orang yang tinggal dari keturunan Saul, bukan dari keturunan Yonatan? Dia mengingat Saul, raja pertama di Israel itu. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita lihat dalam cerita firman Tuhan tadi, mereka menjawab dan mereka mengatakan Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Dan dengan demikian Daud memanggil Ziba dan bertanya kepada Ziba, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka Ziba menceritakan bahwasanya ada yang ketepatan, kebetulan yang tinggal itu yaitu Mephiboset, keturunan dari Yonatan sendiri. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini Daud tidak membedakan apakah itu keturunan Yonatan atau keturunan dari saudara Yonatan yang tiga lagi. Karena dari cerita Alkitab, anak Saul itu ada 4 orang. Yang kebetulan di sini adalah anak Yonatan sendiri, sahabatnya sendiri. Walaupun sesungguhnya yang tinggal itu adalah anak dari 3 lagi saudara Yonatan itu. Kita lihat di sini bahwasanya Daud pasti melakukan hal yang sama seperti kepada Mephiboset ini, karena dia mengingat kasih Allah. Dia tidak akan membedakan. Dia mengatakan keturunan Saul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, persahabatan kedua orang ini sangat menyentuh perasaan. Persahabatan antara Daud dan Yonatan sangat menyentuh hati. Daud tidak melupakan sahabatnya, walaupun dia sudah menjadi raja, walaupun dia sudah menjadi seorang yang sangat mulia, raja agung. Inilah amat minang saudara-saudari bukti dari persahabatan yang sejati itu. Seorang sahabat sejati bukan hanya teman ketika dalam sukacita, tetapi dia juga bersedia menjadi teman di dalam duka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang harus kita syukuri dari nats kita pada saat ini. Karena Yesus telah mengangkat kita menjadi sahabatnya. Dalam Yohanes 15 ayat 15, Tuhan Yesus mengatakan, kita bukan lagi seorang sahabat, kita bukan lagi seorang hamba. Kamu bukan lagi seorang hamba, tetapi kamu adalah sahabatku. Dan di dalam Lukas 11 ayat 5 dikatakan, bagi seorang sahabat pintu selalu terbuka. Dan Yohanes 15 ayat 13 dikatakan di situ, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus sendiri.
Dia yang telah memberi nyawanya untuk kita, yang sudah disebutnya menjadi sahabat-sahabatnya. Dia rela mati, dia rela berkorban demi kita manusia yang berdosa ini, yang sudah diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati amanah. Mari jadikan dia menjadi sahabat sejati. Dia akan bersama-sama dengan Anda. Dia akan bersama-sama dengan kita, dengan saya, di kala duka ataupun suka. Cara khusus, mari kita buat Tuhan Yesus menjadi sahabat kita di tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Yang kita rasakan sepertinya semua teman-teman kita menjauh karena mengikuti protokol kesehatan. Tapi biarlah fisik kita bisa jauh, tetapi hati kita dekat. Dan ingat, di tengah-tengah kesunyian kita karena stay at home, di tengah-tengah kesunyian kita karena kita menjaga diri, tinggal di rumah masing-masing, ada sahabat kita yang sejati, yang senantiasa beserta dengan kita di kala suka dan duka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Panggil dia amanah siang dan malam, menyertaimu, menemanimu, mendengarkanmu, dan memberikan segala sesuatu yang kau butuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan sekarang, masih adakah persahabatan sejati kita temui di tengah masyarakat global, masyarakat yang semakin canggih ini? Masih adakah persahabatan sejati yang kita hadapi sekarang, kita temui di tengah masyarakat yang dipenuhi oleh jiwa individualis? Masih adakah persahabatan sejati kita temukan amat bilang sekarang ini di tengah masyarakat yang dipenuhi dengan jiwa egois? Suasana, teknologi, dan juga perkembangan zaman mendukung kita untuk semakin egois, mendukung kita untuk semakin individualis. Lihat anak-anak, semua anak-anak kita bisa membunuh diri satu hari di kamarnya masing-masing, asik dengan handphonenya, androidnya. Kita juga bisa duduk bersama dengan teman-teman kita, tetapi asik dengan handphone kita masing-masing. Sudah dicekoki dengan jiwa egois, individualis. Kita sepertinya tidak membutuhkan lagi orang-orang di sekitar kita secara face to face. Bapak Ibu Saudara, nats ini menjadi perenungan bagi kita. Walaupun amang inang banyak sahabat kita di media maya, di dunia maya, di Facebook itu, tetapi sesungguhnya sahabat sejati itu ketika kita real bertemu dengan dia face to face, bisa kita mengutarakan apa yang di hati kita. Banyak sahabat di dunia maya itu, tetapi itu belum tentu sahabat sejati bagi kita. Sahabat sejati kita ketika kita bisa dengan real face to face bertemu dengan mereka, bukan Facebook to Facebook. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nampaknya yang semangat saat ini, zaman ini, terjadi lupa kacang akan kulitnya, lupa orang-orang kepada orang yang melakukan perbuatan baik terhadap dirinya, lupa dengan sahabat-sahabat yang ada di dunia ini, lebih asik dengan sahabat maya ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang yang percaya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita membangun persahabatan yang baik, persahabatan yang sejati dengan teman-teman kita yang real, dekat dengan kita, bersama-sama dengan kita. Mungkin anak-anak kita, mungkin keluarga istri kita, mungkin suami, mungkin keluarga kita, mungkin orang-orang yang dekat di gereja kita, di sekitar kita. Jangan cari sahabat sejati di media maya, di dunia maya. Tidak akan mungkin bisa menolongmu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan kedua di sini dari nats kita, kenapa Daud begitu mengasihi keluarga Saul? Apakah bukan berarti Daud tidak ada kebencian atau jiwa manusianya mengingat apa yang telah dilakukan oleh Saul terhadap dirinya? Kita tahu betapa kejamnya Saul terhadap diri Daud. Daud dikejar-kejar, Daud diburu terus, direncanakan untuk membunuh Daud. Bahkan semua pasukan Saul dikerahkan untuk mengejar-ngejar Daud. Tapi kita lihat di sini amat minang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata kunci yang dipegang oleh Daud, karena masih yang daripada Allah yang dia pegang, yang dia imani, maka Daud benar-benar tidak mengingat kebencian-kebencian, tidak mengingat apa yang dilakukan oleh Saul terhadap dirinya, tetapi dia melakukan yang terbaik dari keturunan Saul. Dan kita lihat di sini amat minang saudara-saudari, Saul tidak menunggu, Daud tidak menunggu. Banyak orang yang menunggu, udahlah kalau dia mau datang ke saya, ya saya akan beri. Atau kalau dia datang minta maaf kepada saya akan memaafkan. Itulah dia. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara kita lihat Daud, dia proaktif, dia mencari. Dia tidak menunggu, oh kalau masih ada nanti keturunan Saul itu biarlah datang ke saya, dia harus minta maaf, bukan. Tapi di sini kita lihat Daud itu mencari kesempatan bagaimana dia mau menolong keluarga Saul, keturunan Saul, keluarga dari temannya, sahabatnya Yonatan. Maka dia bertanya, masih adakah keturunan Saul? Masih adakah yang tinggal dari keturunan Saul? Padahal kita dengar tadi amat minang saudara-saudari, apa yang dilakukan Saul kepada Daud sangat menyakitkan, sangat kejam, berencana membunuh dia. Tapi Daud karena kasih Allah, dia tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Karena kasih Allah, Daud membalaskan kejahatan itu dengan kebaikan. Maka dia mencari keturunan Saul yang masih ada tinggal. Dan dua kali dia bertanya, masih adakah keturunan Saul yang masih hidup? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita budayakan sifat seperti Daud ini, sifat yang membahas kejahatan dengan kebaikan. Sering yang kita buat menjadi prinsip hidup kita amat minang. Mau berjuang tahu, lebih berjuang tahu, mau juga tak, mau juga tahu, lebih juga tahu. Itu bukan prinsip orang Kristen. Itu prinsip dunia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud di sini menjadi teladan bagi kita. Walaupun keturunan atau Saul itu melakukan yang jahat bagi dia senantiasa memikirkan yang baik kepada keturunan Saul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apabila kita mau membudayakan sifat membalas kejahatan dengan kebaikan, itu sesungguhnya cara Tuhan mempermalukan orang-orang jahat itu sendiri. Maka di dalam Roma 12 ayat 20 dikatakan dalam bahasa Batak, "Sowona mangkuku kogara dui di tanggung, mau terbaik dadingkan paros nina jahat nabi nabi domatai, sowona mangkuku kogara dui di tanggung." Artinya dengan demikian Allah mempermalukan orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Saudaraku yang terkasih, ternyata Mephibosheth, anak Jonathan, adalah seorang yang cacat.
difabel. Maka ketika Mephiboset bertemu dengan Daud, dia menyatakan dirinya seperti seekor anjing mati yang tidak berguna. Dia menyatakan dirinya hina. Tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, Daud tidak melihat bentuk fisiknya Mephiboset. Bagaimanapun Daud melihat Mephiboset itu sama seperti ayahnya. Bagaimanapun di sini kita lihat Daud melihat Mephiboset itu adalah keturunan raja, sama seperti sahabatnya Yonatan itu. Dan dengan demikian Daud mengangkat Mephiboset dan dia mengatakan, jangan takut, saya akan mengembalikan semua harta Raja Saul kepadamu. Bapak Ibu Saudara, itu adalah perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Daud kepada keturunan Yonatan, kepada Mephiboset, cucu dari Saul tersebut. Artinya kita lihat di sini memang Mephiboset bisa kita tahu sifatnya, sikapnya itu dari cerita bisa dia tahu bahwasanya Saul itu sangat benci kepada Raja Daud. Dengan demikian dia takut dan juga memikirkan dirinya yang difabel mempunyai keterbatasan. Dengan begitu rendah hati dia datang. Dan di sini kita lihat Daud tidak menganggap dia hina dan bahkan mengangkat dia dan memberikan harta-harta Saul kepada Mephiboset. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, Daud berkata kepada Mephiboset, engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Artinya di situ Mephiboset itu diajak untuk sehidangan makan di istana raja. Dia benar-benar ditempatkan sebagai keturunan raja, bukan orang yang lemah atau orang yang terbatas. Dengan cara itu Daud sudah mengangkat Mephiboset sebagai seorang keluarga raja. Daud telah mengangkat Mephiboset sebagai seorang sahabat raja dan bahkan keturunan raja. Daud mengangkat harkat dan martabat Mephiboset, seorang yang cacat itu, yang sudah dijauhkan dari keramaian karena takut akan musuh-musuh Saul. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga kepada kita, orang-orang berdosa ini. Sesungguhnya kita sama seperti Mephiboset, seperti anjing mati yang tidak berharga. Karena dulu kita sudah seperti anjing mati itu tadi yang tidak ada harganya lagi. Sudah seperti sampah karena dosa-dosa itu. Tetapi Tuhan Yesus karena tergerak belas kasihannya kepada kita manusia berdosa ini, dia turun dari tahtanya, datang ke dunia ini, mengangkat kita dari lumpur dosa itu, mengembalikan kita sehingga kita bersama-sama dengan dia sehidangan di kerajaan Allah. Ido amang inang maceta bo tabi di tonga-tongani buriat tak kapipi bolo dung naik sidi maka tidak kon hapus siaw takas ke didobisi nunga dongan sapa anakku dihara jauh ini. Di situ ditunjukkan setelah kita naik sidi, kita sudah sama-sama makan sehidangan dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, karena kita sudah diangkat menjadi sahabatnya, kita sudah diangkat menjadi keluarga kerajaan Allah, dan kita diangkat sehidangan, makan sehidangan di dalam kerajaan Allah. Apakah bukan sukacita itu amal inang saudara-saudari? Saya pikir kita semua harus bersukacita. Tabunai raksa panganan Raja Bulu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Nats ini juga mengingatkan kita, apabila kita bertemu dengan orang-orang yang difabel seperti Mephiboset ini, orang miskin yang mempunyai keterbatasan, yang mempunyai ketidaksempurnaan fisik, jangan hindari, jangan jauhkan, dan jangan sekali-sekali berpikir seperti orang-orang Yahudi menganggap bahwasanya ketika ada orang cacat mereka menganggap itu karena dosanya. Tapi ingat saudara, mari kita layani, mari kita tolong, mari kita perlakukan mereka lebih istimewa, karena mereka sesungguhnya dipakai Tuhan, Allah Tuhan, untuk menyatakan keajaiban Tuhan di dalam kehidupan mereka dan akan dilihat oleh dunia ini. Mephiboset ini yang cacat ini, yang mempunyai keterbatasan fisik ini, dipakai Tuhan untuk menerima kasih yang luar biasa dari Daud, karena kasih Tuhan yang telah dimiliki oleh Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, epistel kita mengajak kita, ketika kita memiliki, ketika kita bersuka cita, memiliki berkat-berkat yang banyak dari Tuhan, mari bantulah mereka yang berkebutuhan khusus, bantulah mereka yang miskin, yang termarginal, yang terbatas, mempunyai keterbatasan. Jauhkanlah sifat yang menghindari mereka dan bahkan mungkin membuli mereka. Mari kita mengasihi mereka, karena jauh lebih bermakna bersuka cita dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan daripada bersuka cita bersama-sama dengan orang-orang yang selevel dengan kita atau bahkan yang di atas level kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, mengapa Daud melakukan hal ini? Daud melakukan perbuatan baik itu karena dia telah menerima kasih dari Tuhan. Dan Daud melakukan perbuatan baik itu karena hati Daud selalu terpaut kepada Tuhan, dan dia senantiasa memikir-mikirkan, merenungkan dan mengingat selalu kasih Tuhan yang telah diberikan terhadap dirinya sendiri. Dia mengatakan, aku akan menunjukkan kasih Allah kepadamu. Dan ini yang harus kita ingat, amal-iman saudara-saudari, ketika kita berbuat baik kepada siapapun itu, ingatlah, karena kita telah menerima kasih Tuhan, maka kita akan menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang lain. Dengan demikian kita akan jauh dari kesombongan, jauh dari arogansi, karena kita merasa, karena kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita itulah yang mendorong kita untuk mengasihi sesama kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud sangat benar dengan janjinya, janji persahabatannya dengan Jonatan, dan janji persahabatan mereka dengan Jonatan itu mereka ikat di hadapan Tuhan. Ini memang saudara-saudari harus kita ingat juga ketika kita membuat janji persahabatan dengan saudara-saudara kita siapapun itu, mari kita ikat di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita akan sulit untuk ingat janji, kita akan sulit untuk melupakan janji itu. Dalam Samuel 20 ayat 42 dikatakan di sana, Allah mereka jadikan sebagai saksi atas janji antara Daud dan Jonatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Daud mengasihi Mephiboset hanya karena persahabatannya dengan Jonatan. Bukan hanya karena persahabatannya dengan Jonatan, tetapi Daud mengasihi Mephiboset karena kasih Allah yang telah dia terima, yang telah dia pegang, yang telah dia hidupi, dan telah dia renungkan hayati di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perbuatan kasih hanya dapat kita lakukan bila kasih Tuhan
menguasai hati kita. Perbuatan kasih bisa kita lakukan apabila kasih Tuhan telah diam dan terukir di dalam hati kita. Itulah yang mendorong kita untuk melakukan kasih kepada siapapun, baik orang-orang yang membenci kita dan terlebih juga kepada orang-orang yang mengasihi kita. Selamat melakukan kasih. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus dengan firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini, yang mengingatkan kami betapa indahnya persahabatan sejati di tengah kehidupan kami yang semakin mengarah ke hidup egoisme, individualis. Kami diajak untuk sadar diri, mengingat persahabatan secara real dengan saudara-saudara kami yang dekat dengan kami, mungkin istri, suami, anak-anak, keluarga, orang-orang di sekitar kami, orang-orang di gereja. Ingatkan kami Bapa, itulah persahabatan yang indah, yang rindu, yang boleh merasakan suka duka dalam perjalanan hidup ini, supaya kami jangan kalah dengan persahabatan yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa dengan firman-Mu yang mengingatkan kami juga bahwasanya kasih Tuhan yang ada di dalam diri Raja Daud itu yang mendorong dia sehingga semangat untuk melakukan kasih dan tidak mau membalaskan kejahatan dengan kejahatan, bahkan dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapa yang baik, kasih-Mu telah terukir di hati kami dalam hidup kami melalui darah Kristus Yesus yang tercurah di Golgota. Tuhan yang menguatkan kami untuk kami mampu mengasihi orang yang melakukan yang jahat dalam hidup kami. Jauhkan keegoisan dari diri kami. Jangan lagi ada prinsip dalam hidup kami untuk senantiasa membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas yang baik dengan yang baik. Tapi biarlah terukir dalam hati kami sebagai pengikut Kristus untuk tetap membalas kejahatan dengan kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan semakin terlihat di dunia ini. Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat HKBP Sukatani, mulai dari anak-anak hingga orang tua yang sudah tua. Lindungi Tuhan, jauhkan dari pandemi COVID-19. Dan pada saat ini kami berdoa secara khusus buat Ina, Nyanyi Sintua, si Majunta, Manusia yang sedang isolasi. Bapa yang baik, kuatkan iman tersebut, berikan semangat, sukacita, dan ingat Bapa, ingatkan beliau bahwasanya kasih Tuhan jauh melebihi kasih semua orang kepada iman tersebut. Bapa yang baik, berkati juga semua jemaat-Mu yang sakit, karena Tuhan menyembuhkan. Dan kami juga mengingat semua keluarga Aman Sintobi. Terima kasih karena kami mendengar hasil swab dari semua keluarga kecuali Inang dalam hasil yang negatif. Terima kasih Tuhan, semua itu hanya karena kasih Tuhan. Dan pada saat ini juga ketika Inang dan menantu laki-laki mereka dalam isolasi mandiri, biarlah Tuhan tetap memberkati, tetap menyertai mereka dan memberikan semangat. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat semua jemaat-Mu dimanapun mereka, dalam Tuhan senantiasa mengingatkan mereka untuk semakin mendekatkan diri kepada-Mu, dan Tuhan tetap menyertai mereka. Bapa yang baik, kami juga bersyukur Bapa karena kesehatan yang tetap masih Kau berikan kepada kami. Tapi kami mau Bapa supaya semua jemaat tetap tunduk pada protokol kesehatan yang telah diperintahkan oleh pemerintah. Kami mau memakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan tetap tinggal di rumah. Kalau tidak harus perlu keluar rumah,
Dengan demikian kami akan menolong pemerintah kami untuk memutus pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja kami, karena Engkau memberkati Bapa sehingga gereja menjadi berkah. Terima kasih Bapa, hingga doa dan permohonan kami hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 716 sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi peserta.